Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel Suara Yusren. Kali ini kita akan bahas toolbox pada aplikasi CorelDRAW 12 beserta fungsinya. Oke, sebelum masuk ke toolbox, kita akan membahas tentang kelebihan CorelDRAW. Kenapa kita bahas CorelDRAW? Sebenarnya ada aplikasi lain berbasis vektor, yaitu ada Illustrator, Macromedia Freehand, apalagi Illustrator lebih familiar di dunia. Namun untuk di Indonesia lebih banyak menggunakan CorelDRAW, apalagi untuk pemula. Oke, adapun kelebihan CorelDRAW yaitu hasil gambar berbasis vektor lebih baik. Definisinya, vektor merupakan kumpulan dari bentuk datar poligon yang dibentuk sedemikian rupa dengan perbandingan rasio gambar dan ukuran sehingga menghasilkan apa yang kita sebut desain gambar. Vektor ini memiliki kelebihan dibandingkan format konvensional bitmap, di mana hasil gambarnya tidak pecah saat diperbesar. Karena format vektor memiliki perbandingan rasio sehingga ukurannya akan relatif terhadap rasio dasarnya. Kemudian, dukungan format import atau export yang banyak. Itu diantaranya ada AI, ada Illustrator, ada AutoCAD, PDF, ada Adobe Portable Document atau PSD, ada Photoshop, TIFF, bitmap, dan banyak lainnya. Oke, kemudian kelebihan apa lagi dalam CorelDRAW ini? Kemudahan dalam penggunaan, makanya pemula lebih menyukai CorelDRAW. CorelDRAW merupakan sebuah aplikasi yang user friendly ya, artinya mudah digunakan baik profesional maupun oleh pemula sekalipun. Hal ini mengingat disediakannya fitur help dan bantuan online yang melimpah. Kemudian kelebihannya lagi, tersedia banyak tools, baik selection, editing, atau pemberian efek. Nah, kemudian menjadi standar industri dan perusahaan. Jadi aplikasi CorelDRAW saat ini sudah menjadi aplikasi standar di dalam berbagai keperluan untuk pengerjaan desain di berbagai perusahaan. Oke, selain memiliki kelebihan, CorelDRAW juga memiliki kekurangannya. Resource dan ukuran file yang besar. Kemudian saat penggabungan dua objek vektor dan bitmap, kualitas cetakannya kurang memuaskan. Kemudian pembuatan tabel agak sulit di CorelDRAW. Kemudian tidak cocok untuk pengeditan foto. Ya benar, karena foto itu bitmap. Kemudian yang terakhir, isu kompatibilitas untuk file tertentu. Oke, kita masuk pembahasan toolsnya. Apa saja tools di CorelDRAW 12? Ada Pick Tool, Shape Tool, Zoom Tool, Freehand Tool, Smooth Drawing, Rectangle, Ellipse, Polygon, Basic Shapes, Text Tool, Interactive, Transparency Tool, Airdropper, Outline, Fill, Interactive Fill Tools. Oke, apa saja fungsinya? Oke, kita bahas. Pick Tool itu untuk memilih objek yang mana yang akan kita pilih, yang akan kita eksekusi. Shape Tool untuk menyunting bentuk objek. Knife Tool untuk memotong bagian objek. Eraser untuk menghapus bagian objek yang ingin kita hapus atau yang tidak kita kendaki ada di situ. Kemudian Smart Brush untuk memanipulasi bentuk kurva. Free Transform Tool untuk transformasi terhadap objek secara bebas. Kemudian Zoom Tool untuk mengatur tingkat perbesaran objek. Ada zoom in, zoom out, memperdekat atau memperjauh. Freehand Tool untuk menggambar garis dan kurva secara bebas. Bezier Tool untuk menggambar garis dan kurva dengan garis dengan titik penghubung. Pen Tool untuk membuat objek dan garis. Polyline Tool untuk membuat objek dan garis. 3-point Curve Tool untuk membuat kurva. Kemudian Interactive Connector Tool untuk membuat garis penghubung. Dimension Tools untuk membuat garis dimensi. Smooth Drawing Tool untuk menggambar bentuk bebas. Rectangle Tools untuk membuat persegi panjang atau bujur sangkar atau persegi. Ellipse Tools untuk membuat ellipse atau lingkaran. 3-point Rectangle Tools untuk membuat persegi panjang atau bujur sangkar. Polygon Tools untuk membuat poligon dan bintang. Ini sisi 3, 4, 5, 6, 7 sampai seterusnya, atau bisa berbuat bintang. Oke, Graph Paper Tool untuk membuat grid yang terdiri dari garis-garis. Spiral Tools untuk membuat spiral.
symmetrical, dan logarithmic. Basic shape untuk membuat bentuk-bentuk basic object, arrow shapes untuk membuat bentuk-bentuk panah, flowchart shapes untuk membuat bentuk flowchart. Jika ada pelajaran algoritma membuat flowchart, di sini disediakan bentuk-bentuk flowchartnya. Star shapes untuk membuat bentuk bintang, cloud shapes untuk membuat bentuk clouds, text tool untuk membuat teks, interactive blend tool untuk membuat efek blend, interactive contour tool untuk membuat efek kontur yaitu kontur terhadap objek, interactive distortion tool untuk membuat efek distorsi terhadap objek, interactive drop shadow tool untuk membuat efek bayangan pada objek, interactive envelope tools untuk membuat efek envelope, interactive extrude tool untuk membuat efek extrude, interactive transparency tools untuk menerapkan efek transparan terhadap satu objek, airdrop flare tool untuk mengambil sampel warna dari sebuah objek, fan bucket tool untuk menerapkan warna sampel yang telah diambil, ayap drop tool. Jadi dari ayap drop tool untuk mengambil sampelnya, kemudian fan bucket nih untuk menerapkan warnanya, kemudian outline tool untuk membuka outline flyer, outline color dialog untuk membuka kotak dialog outline color, kemudian color darker window untuk mengatur warna objek, fill tool untuk membuat fill float, fill color dialog untuk membuka kotak dialog, uniform fill, fontaine fill dialog untuk membuka kotak dialog fontaine fill, pattern fill dialog untuk membuka kotak dialog pattern fill, texture fill dialog untuk membuka kotak dialog texture fill, postscript fill dialog untuk membuka kotak dialog postscript texture. Kemudian interactive fill tools untuk menerapkan pola warna pada objek linear dan sebagainya, interactive mesh fill tool untuk menerapkan mesh grid pada objek. Oke, itu dia tadi tools-tools yang ada di CorelDRAW 12 dan membahas tentang kelebihan dan kekurangan aplikasi ini. Oke, sekian videonya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.